Halo sahabat Ulasin, jumpa kembali dan kali ini saya akan unboxing sebuah produk yang kebetulan kita lagi dititipin nih sama sponsor ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, semoga dilancarkan semuanya. Kita harus menjaga kesehatan kita. Terus mungkin banyak pola-pola yang masih harus tetap kita jaga, misalnya kayak pola makan kita yang mungkin kita udah berlapar-lapar atau berdahaga, pas kemudian di pembukaan malah balas dendam. Kita tetap harus atur itu, dan olahraga juga harus tetap. Dan kebetulan sesuai dengan yang saya omongkan tadi, kita akan mengunboxing sebuah produk dari A few moments later. Kebetulan kita akan mengunboxing produk dari Xiaomi. Ya, kita buka aja ya. Ini ada plastik peletok-peletoknya, saudara-saudara. Kayaknya terlalu tebal ya. Aku sih penasaran banget ya dengan produk ini, smartwatch Hailu LSO 2. Nah, ini saya ada apa nih? Kita lihat ya. Oh, ini ada anti gores ternyata, teman-teman. Di sini kita melihat dari cover depannya ada gambar jamnya ya, teman-teman di sini. Terus di belakangnya ada keterangan produknya, keterangan detailnya, apa aja ukurannya, terus baterainya, tipe baterainya, model, nama, dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi. Nah, untung katanya dulu yang LSO satunya dia bahasanya Cina semua, nih untung udah ada bahasa Inggrisnya ya, jadi agak mempermudah juga. Nah, penasaran nggak? Kita buka langsung aja ya, teman-teman. Ini puasa buka kayak gini lemes nggak sih? Nah, kita buka plastiknya. Saya kadang-kadang kalau buka-buka gini agak deg-degan, teman-teman. Nah, sekarang kita buka ya, teman-teman. Nah, ini dia smartwatch-nya. Ada apa aja sih di box ini? Kita lihat ya. Nah, ini ada buku panduannya juga, teman-teman. Terus ada chargernya. Ini dia. Terus ini apa lagi nih? Oh, bukan, ini hanya sebuah alas aja ya. Kita lihat di buku panduannya ada apa aja sih. Ya, di sini kita akan melihat gimana cara penggunaannya dan juga fitur-fiturnya, teman-teman. Ini dia. Seperti yang dibilang tadi, ini bagus untuk kesehatan ya. Mungkin di sini ada fitur-fitur tentang olahraga, jogging, yoga, dan lain-lain ya. Di sini kita bisa lihat, terus untuk charger HP-nya dan sebagainya. Oke. Nah, kita ini besarnya 1,4 in nih. Ini terbuat dari logam dan plastik ya. Terus ini ada talinya dua, punya bahan tali TPU, lalu bentuknya segi empat. Kemudian untuk ukuran diameternya kira-kira 22 mm ya, dengan beratnya ini cukup ringan sih, teman-teman. Beratnya itu 0,0350 kg. Wah, berapa tuh? Berapa gram tuh? Nah, kita mau coba nyalain ya, teman-teman nih. Kita coba dulu. Terus kita coba. Kan agak lama kali ya. Itu dia udah nyala, teman-teman. Nah, ini nanti kita harus download aplikasinya dulu. Waduh, HP-nya lowbat nih. Kita cas dulu aja ya.
Ya teman-teman, ini sudah saya pairing dengan HP saya. Ini ada tampilannya ya di HP kira-kira seperti ini nih. Terus kita lihat di monitornya jam. Nah ini di sini ada untuk detak jantung, terus mungkin untuk kita lihat lagi nih berapa kalori yang kita bakar juga ada di situ, berapa kilokalori, langkahnya, terus jarak berapa kilometer yang udah kita jangkau. Di situ udah semuanya udah terpampang jelas gitu. Terus ini ada pilihan-pilihan untuk olahraga tertentu. Mungkin olahraga tertentu kan kadang-kadang tingkat kalori yang dikeluarkan berbeda ya. Jadi di sini ada, saya lihat dulu nih. Sebentar, nah ini dia ya, ini saya coba pakai ya teman-teman. Ukurannya menurut aku sih nggak terlalu kebesaran, juga nggak terlalu kekecilan ya. Saya coba ya. Ini peringkat IP-nya itu 68 teman-teman, jadi otomatis dia udah tahan air ya. Nanti saya coba juga. Terus untuk baterainya kapasitasnya sebesar 260 mAh. Nah ini saya udah pakai, kita coba untuk kena air ya. Nah ini kita coba bawa jam tangan ini, itu tahan air nih. Nah wah kasihan sih ya. Nih ya kita lihat ya. Oke ya, oke. Ya, bicara tentang berat badan itu, kita juga bukan hanya orientasinya bukan hanya untuk menurunkan berat badan aja, tapi juga bisa untuk menaikkan berat badan. Artinya kalori yang kita keluarkan harus lebih sedikit daripada kalori yang kita konsumsi gitu ya. Biasanya kayak pekerja-pekerja kayak aktor atau mungkin olahragawan dan sebagainya, kadang-kadang mereka butuh untuk merubah tampilannya secara cepat gitu, baik menurunkan berat badan sewaktu-waktu atau mungkin menaikkan berat badan, kayak misalnya untuk kebutuhan suatu karakter tertentu yang berat badannya lebih besar gitu. Nah itu memang harus, kalau buat kayak mereka yang udah jam terbangnya tinggi itu, naik dan turun berat badan itu hal yang biasa aja gitu. Mungkin kayak kita kadang-kadang males atau mungkin kurang semangat atau lingkungan kurang mendukung ya. Tapi kalau untuk yang memang udah profesional ya mau nggak mau gitu. Tapi kayak mereka ada pendampingan ya dari dokter. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh ikut-ikutan diet seseorang gitu tanpa sebuah literasi yang cukup gitu. Takutnya misalnya kita ngikutin yang terlalu ekstrim tapi ternyata punya efek terhadap kesehatan kita gitu. Misalnya penyakit-penyakit tertentu yang ditimbulkan oleh metabolisme gitu. Karena yang tadinya metabolisme kita misalnya cepat jadi terlalu lambat, itu juga nggak bagus gitu. Nah itu kita perlu pendampingan juga di situ. Kecuali memang teman-teman udah terbiasa ya, kayak sudah terbiasa pernah melakukan itu dan sebagainya ya, mungkin itu akan mudah aja gitu. Tapi yang baru memulai, saya rasa memang perlu suatu pendampingan biar goal kita untuk sehat akan terwujud gitu. Bukan semata-mata hanya untuk terlihat menarik aja, tapi lebih ke arah investasi kepada kesehatan kita. Oke. Ya ini udah saya pakai teman-teman, dan kemarin untuk harga bisa di kisaran 285.000. Tapi tergantung tokonya ya, nanti mungkin teman-teman juga bisa nyari barangkali ada diskon atau apa, karena sebelumnya memang harganya di atas 300-an ya untuk jam ini gitu. Terus simpulan dari aku sih, aku masih penasaran juga, karena nanti setelah setelah aku pemakaian baru kita akan review lebih detail lagi, karena aku baru pakai juga untuk yang Xiaomi ini. Jadi saya pengen tahu nanti keunggulan dan kekurangannya apa sih gitu. Tapi yang jelas bahwa di situ ada mungkin sangat membantu sekali untuk mengukur kalori yang kita keluarkan gitu. Jadi misalnya teman-teman yang sekarang sedang ada target untuk body goals gitu, jadi sangat membantu sekali, karena
apa yang keluar kita bisa ukur berapa sih, terus kalori yang masuk berapa, apalagi misalnya teman-teman menggunakan pola diet yang defisit kalori, biasanya kayak gitu, misalnya katakanlah kalori yang keluar harus lebih besar dari kalori yang kita masuk gitu. Dan untuk mengukur pola makan mungkin juga teman-teman harus hitung juga gitu. Biasanya dalam 100 gram nasi ada berapa kalori, terus misalnya mie yang kita makan dan sebagainya gitu. Tapi sih kita juga harus memperhatikan sumber makanannya ya, nggak boleh komposisi makanan itu menjadi penting juga kalau teman-teman untuk diet gitu. Jadi jangan mungkin kelebihan di karbohidratnya saja, tapi mungkin teman-teman juga bisa lebih ke arah misalnya proteinnya berapa, lemak berapa, sayur misalnya syaratnya berapa juga gitu. Itu penting banget untuk sebuah hasil diet kita nanti gitu. Terus mungkin dari sisi tadi ya saya membahas tentang defisit kalori ya. Jadi kadang-kadang saking semangatnya kadang-kadang kita itu juga terlalu ekstrim dalam berdiet, itu juga nggak terlalu boleh ya. Dulu saya pernah diet yang menggabungkan antara defisit kalori dan intermittent fasting gitu. Jadi dengan pola yang biasa kayak Mas Adarai atau mungkin Deddy Corbuzier juga melakukan, jendela makannya kita batasi gitu. Jadi jam makannya lebih sedikit dari jam istirahatnya gitu. Tapi saya ditegur juga sama dokter saya bahwa terlalu cepat turun juga nggak bagus, karena waktu itu aku pernah turun sebulan itu 10 kilo gitu. Dan kata dokterku itu bagusnya idealnya itu 1 bulan 2 kilo, jadi setengah kilo untuk 1 minggu itu udah cukup gitu ya. Tapi memang kadang-kadang gini ya teman-teman, saya sharing sedikit, mungkin di awal-awal itu cepat sekali turun karena kadang-kadang bukan lemaknya yang turun, tapi cairan tubuh kita yang turun ketika kita akan memulai diet itu gitu. Dan setidaknya dengan kita terbantu dengan alat-alat semacam ini akan menjadi stimulasi atau mungkin penyemangat teman-teman untuk melaksanakan program dietnya gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. Jadi terima kasih untuk telah mengikuti unboxing ini. Selamat berpuasa dan semoga puasa kita juga menjadi kualitas secara jasmani maupun rohani kita. Oke, terima kasih.